Masih di Angga The Potters Podcast, podcast terkece seplanet bumi. Yeay, selamat malam. Bilang ini jeroji. Capri, Bang Angga. panggilannya Caps. Caps. Kenapa Caps? Kapten. Enggak juga. Jadi sebetulnya pengen dibentuk jadi suatu brand lah ya, Caps itu asik. Brand ya. Brand pengennya jadi mindsetnya dibentuk Caps itu jadi nama brand lah. Jadi manggilnya udah Caps gitu. Oh gitu. Karena- Tapi gue sampai sekarang masih manggil lu Pri. Oh iya, nggak apa-apa Bang. Nggak enak aja didengar ya, takutnya ada Supri, ada Jupri kan. Jadi kesannya jadi gimana gitu kan. Aduh. Caps jadinya. Caps, betul. Lebih enak ya di kuping ya. Iya Bang. Satunya lagi kan karena teman aku nih banyak anak-anak muda kan. Kalau Oke. dipanggil Om gitu kayaknya tua banget. Om ya. Om jadi manggilnya Caps aja gitu. Gue kalau ada yang manggil gue Om, gue langsung jangan pernah panggil aku Om sebelum ku transfer kamu. Iya. Kok jadi kayak apa gitu ya. Lucu. Lucu ya. Lucu. Ini podcastnya mau ngobrolin apa kita? Asik. Gue yang nantang ya sebelum beliau nanya. Lu itu orangnya kan penggiat sosial media lah. Fokus lu di Instagram tuh gue lihat kan. Yes, Jadi siap. gue lihat beberapa produk, lu share produk gitu. Ada elunya, terus produk B ada elunya, produk C ada elunya gitu. Lu ngapain ya kan? Ngapain lu di situ? Sebetulnya selama pandemi kan ngarepin yang gratisan. Oke. Gitu. Jadi terutama sih hal yang pertama itu ngebantu teman-teman yang memang bisnis lokal selama pandemi, dia tidak bisa melakukan keramaian segala macem, mereka produktif, ya kita hargain itu sih sebetulnya. Contohnya Lebih apa? ke situ. Misalnya Contohnya. kebanyakan teman-teman tuh jadi mereka bikin ya yang lagi makanan dan minuman kekinian kan, Iya. kayak susu jelly segala macam bla bla bla. Ya udah deh. Ya biar dapat give and give-nya gitu. Lu ngapain? Lu kerjaan lu apa? Bantuin temen-temen pandemi itu. Untungnya buat lu apa? Gak ada sih. Nggak ada. Enggak sebetulnya enggak Cari pahala? bercanda. Sama-sama diuntungkan. Lu dibayar. Nggak dibayar sih karena kita juga ngelihat emang keadaan lagi kayak gini, ya udah sebetulnya dikasih dengan hal yang gratisan itu udah seneng banget kan. Gitu. Jadi dapat produknya, jadi besoknya tuh udah nggak mikirin lagi gue mau beli ini udah ada stok gitu. Lu barter Yes. sama produknya. Terus Betul. lu ngurus lu jadi adminnya gitu. Betul. Oh gitu. Gitu. Sebenarnya ada tarifnya nggak sih? Nggak ada sih Bang, karena gue belum jadi apa-apa dan gue belum siapa-siapa gitu. Sebenarnya. Tapi sebenar-benernya ada tarifnya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi nggak bisa jadi peluang bisnis orang-orang dong. Bisa dong. Harus disebutin nggak ini di sini? Iya dong. Oke. Biasanya Ini sih ngapain podcast ini kalau nggak ada keterbukaan? asik, suka saya. Iya. Jadi intinya awal mulai sebelum itu memang bergerak di bidang online kan, di bidang itu ya udah deh bikin ngelola Instagramnya para usaha-usaha teman, jadinya karena ke situ ya udah deh gue coba juga gue yang jadi modelnya sekalian gitu. Lu jadi- Untuk per feed-nya itu kisaran 50.000 lah Bang gitu. Per fitnya. Per feed-nya itu udah kita desainin backgroundnya segala macem termasuk caption. Terus untuk ke jam tayang segala macam, ya jam tayangnya di antara jam berapanya gitu sih. Tapi dia nggak mungkin kontraknya 1 feet kan? Nggak Artinya mungkin. 1 bulan, Betul. 1 bulan 10 feet gitu misalkan gitu. Betul. Jadi lu minta apa? Maksudnya bukan tarifnya jadinya 1 feet 50.000. Yes. Dia misalkan 50.000, dia 1 bulan 10 feet, artinya 500.000 dia harus bayar gitu. Yes, gitu. Gitu. Termasuk ada beberapa kayak usaha yang rental mobil segala macem untuk transportasi juga. Aku kerjain beberapa saat pandemi ini. Lu kelola akun Instagramnya mereka. Betul. Pekerjaan lu bikin feednya lebih menarik. Yes, jadi Instagramnya itu jadi lebih kekinian lah Lebih ya. jualan. Lebih jualan. Lu jadi marketingnya juga gitu. Maksudnya Yes. tapi dalam sisi advertisingnya. Betul. Di Instagram. Iya. Lu pegang 1 doang, Instagram doang gitu. Iya. Tapi ada beberapa yang memang connect langsung ke Facebooknya, ke Twitternya, ke apa? Ke emailnya ya. Iya, sekalian. berarti 1 kali ini Satu paket beda lagi itu. gitu. mereka tinggal nyalain aja gitu ya. Betul. Tapi kalau mau ada Facebook di maintenance yang beda lagi biayanya gitu. beda Tapi lagi. kalau misalkan sekali connect nggak apa-apa Nggak gitu. apa-apa. Ya iyalah, orang ada menu linknya kan Iya. langsung nyalain. Jadi 1 kali posting bisa ke Facebook, Instagram,
Twitter. Twitter. Kalau dari IG kan bisa 3, Facebook, Twitter, langsung Instagram, Iya, langsung jadi betul. bisa jadi 3 gitu. Sistemnya ada juga yang per bulan gitu. Per bulan. Per bulan kayak ada yang salah satu usaha transportasi itu masuk ke aku per bulan mereka. Untuk Transportasi ini showroom atau brand langsung? jadi mereka itu punya 3, ada showroom, ada travelnya, sama ada memang rental car-nya juga. Gitu. Jadi aku kelola 3-3-nya. 3 Instagramnya aku yang kelola gitu. Jadi salah satu teknik cara lu survive di masa pandemi itu ya? Salah satunya itu, Bang. Gitu. Terus lu nggak bagi-bagi ilmu lu ke teman-teman yang lain? Nah ini ketika memang diundang saya ya sebetulnya pengen berbagi juga. Iya kan, Iya jadi dong. artinya Yes. masa lu cuma lu sendirian, Pri? Lu Sedih. kenyang, temen lu lapar dong. Iya. Jadi sedih, Bang. Iya kan? Aduh, Nah, betul, maksudnya betul, kita betul. harus buka ini gitu. Kecuali kalau lu Yes. pelit ilmu. Lu nggak pelit ilmu kan? Enggak dong. Enggak ya? Enggak. Yang senior aja baik ilmu buat saya. Masa saya pelit ilmu buat yang ke bawah. Nanti gak ada yang nerusin. Masalahnya ini ya, mungkinnya karena nggak apa jarang yang mau diajak kayak lu gitu ya. Yuk kita Betul, kelola betul, bareng-bareng. betul, betul. Menurut teman-teman tuh kurang menarik dan kurang Betul. menjanjikan. Yes. Terus nggak terima hari ini gitu. Iya, Gitu sih. masalahnya gitu juga. Gitu. Kadang mampu tapi nggak mau gitu. Betul. Ya kan? Betul. Bisa tapi nggak mau. Itu jadi masalah juga itu ketika harus jalan. Ya namanya nyari duit kan. Yes. Sama itu sih kebanyakan kan mereka nunggu gue nunggu perfect dulu deh, nunggu barang-barang gue lengkap segala macam mendukung baru gue bikin. Ya itu nggak akan jadi juga. Toh aku juga mulai dari handphone dulu sebetulnya kan. Apalagi sekarang aplikasi udah banyak banget dimanjain buat di smartphone kan. Iya. Udah ada aplikasi buat logo, buat segala macam, buat caption, buat kata-kata yang keren-keren gitu. Iya, tinggal kan lu penyedia jasa artinya Yes, kan gitu. Kalau teman-teman yang punya usaha nggak punya orang untuk mengelola itu atau terlalu sibuk, ya nggak punya SDM lah. Yes, betul. Artinya lu menawarkan itu, siapa Betul. tahu ada yang mau ya kan. Yes. Dan sebetulnya sangat banyak yang mau ketika memang kita buka, kita ketemu, kita obrolkan. Terus kalau mereka kan akan berpikir apa sih gunanya gue buat Instagram saat ini bla 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 bla. Ketika ngomong kita jelaskan lebih dalam, itu lebih ke sini nanti ke sini. Mereka akan terbuka pikirannya kan. Si ownersnya itu bahkan mereka oh ya udah deh boleh deh dikelola di IG gue atau gue nggak ada tolong dong dikelolain gitu. Iya, nah itu kan artinya peluang buat cari duit yang harusnya dipahamin sama teman-teman Betul, gitu. Kan yang bikin gua sedih tuh kadangan kalau teman-teman itu nggak cepat-cepat beradaptasi Yes. sama keadaan kan. Jadi jadinya nuntut pemerintah. Yes. Ya terlepas dari situ kan. Aduh. Ya terlepas dari situ lu harus berbuat sesuatu juga, kalau nggak lu lapar. Iya dong, betul. Gitu. Toh usaha sebenarnya masih jalan aja walaupun susah gitu. Walaupun susah usaha masih jalan. Repotnya di situ sih Pri sebenarnya. Nah, kenapa gua obrolan awal kita itu ke arah situ dulu. Maksud gua ini salah satu sampel yang punya peluang gitu. Sebenarnya masih banyak sih peluang-peluang yang lain gitu. Banyak, Bang. Lu ngelihat konten kreator Yes. di Lampung, Pri. Itu gimana? Mereka tuh cenderung mempelopori ya, cenderung membuat sesuatu hal yang baru atau ikut-ikutan gitu. Kalau untuk yang mempelopori sih kayaknya masih sebetulnya ada, tapi mereka itu masih takut untuk di Lampung. Jadi mereka lebih banyak show-nya keluar gitu. Sebetulnya memang perlu ada education lagi antara para si konten kreator ini untuk di Lampung tuh. Jadi biar ya itu tadi teman-teman bisa maju bareng bersama gitu. Apa ya? Jadi masih banyak yang ngopi lah gitu Bang istilahnya. Belum lebih ke action ya. Belum. Dan biarpun ada yang action cuman hanya ada beberapa gitu. Akhirnya bahkan beberapa vendor yang memang biasa ngerjain untuk audio visual segala macam, akhirnya mereka banyak juga terjun ke dunia yang ini sekarang. Iya sih. Gitu. Yang ya sebenarnya ini salah satu teknik buat ngasilin uang cepat sebetulnya gitu. Karena kalau kita misalnya ke perusahaan kan kita perlu company profile pribadi kita yang benar-benar udah cukup kuat kan. Terus kemana-mana. Terus dengan sekarang yang kita baru mulai, kita belum punya background yang cukup banyak, ya udah jadi kita temuin pengusaha-pengusaha kecil. Mungkin dari situ nanti bisa buat biografi kita jadi lebih besar untuk sejauh masuk ini ke perusahaan. sudah berapa UMKM yang lo pegang adminnya? Kurang lebih ada
itu Mangga Ketan 1 2 3 kurang lebih 5. Dan ini mau jalan lagi untuk ikan ya. Ikan koi udah ada yang mau masuk gitu sih. Sama ada kafe. Kurang lebih 6 sampai 7 lah, Bang. 6 sampai 7 ya. Yes. Lumayan tuh kalau dikali-kali 400 500 ribu, 500 ribu kali 6 tuh udah 3 juta juga kan Alhamdulillah duitnya. lah ya, cukup. Cukup lah, cukup untuk maksudnya Bertahan hidup. Bertahan Sampai hidup. ini kelar gitu, sampai lagi kembali ke dunia pekerjaan yang aslinya ya. Tapi nggak tahu ke depannya, malah siapa tahu nyaman dan hasilnya menguntungkan ini juga. Ya, bisa jadi diterusin. bisa gitu. jadi diterusin dan mungkin memang perlu punya tim juga dan Iya. akhirnya. Karena saat ini kan emang masih kelola sendiri kan. Bikin background, cari kata-katanya, baru digabungin jadi satu. Lu pernah dicibir gak sih sama apa yang lu kerjain sekarang? Banyak, Bang, sampai saat ini juga sebetulnya masih. Lu ngapain sih, Cap? Apa yang lu kerjain? Apa yang lu hasilin? Terus di luar juga, Kapri mah gitu, angkat-angkat doang. Besok juga bisa ada kerjaan yang lain, kerjaan yang lama ditinggalin. Gitu sih. Ya, banyak masuk ke kuping, banyak masukan dari teman-teman juga banyak. Terus apa yang lo lakuin ketika lo dibully gitu, dihujat ya? Yes. Ya udah, yang penting apa yang lagi ditekunin sekarang dijalanin, diseriusin. Terus sama yang misalnya memang sebelumnya ada yang kita jalanin, tetap ditoleh, tetap ditengok, tetap diperbaiki apa kesalahan yang kerjaan sebelum-sebelumnya dengan fokus memang yang lagi sekarang gitu sih, Bang. Kalau Iya. pribadi aku gitu. Sama dilihat nanti ya udah. Jadi dan kebetulan apa yang sama kerjaan aku ini sama sebelum-sebelumnya itu sangat berhubungan gitu. Dan ini pun bisa berjalan karena kerjaan yang sebelumnya, karena relasi terus jaga hubungan yang baik, makanya mungkin bisa bertahan dan berjalan sampai saat ini gitu. Jadi sambil jalan sama kerjaan yang sekarang, sambil ngonten gitu ya. Yes, betul. Ngontennya sebenarnya arahnya gimana caranya biar cepat ngasilin uang. Itu tujuannya. Nah sekarang pertanyaannya adalah yang lo lakukan sekarang apa nih? IO sepi lo, Pri. Betul. Ya kan? Gue denger-denger lu manajerin artis ya? Enggak ya? Enggak, belum. Sebetulnya pernah ada tawaran untuk manajerin artis, cuman kan ribet sih ya, Bang. Personal label segala macam. Ya nggak ribet sih. Oh, nggak ribet ya, Bang? Kan manajer, ya kerjaan dia dong. Ya, betul. Ribet itu buat orang yang nggak bisa sebenarnya. Nah, itu salah satu saya juga dihujat jadi seorang manajer band. Gitu. Wah, emang bisa apa Kapri buat jadi seorang manajer band? Mana buktinya band yang dia manajerin udah terangkat kah saat ini gitu. Iya. Sebetulnya kan semua proses ya, Bang ya. Sebenarnya Gitu. apa manajer band itu menurut gua ya, Yes, menurut siapa? gua kan ada manage. Yes. Manage itu alat bantu, manajemen itu alat bantu buat nyampe tujuan. Jembatan gitu. lah ya. Jembatan, bridging. Artinya itu satu. Yang kedua fungsinya manage ini adalah si manajer ya, Yes. orang yang memanage berarti Betul, kan betul. gitu. Jadi punya visi, Betul. punya pandangan gimana caranya menghasilkan gitu sebetulnya. Kenapa di hire jadi manajer biar bisa menghasilkan. Karena tujuan kita membuat something adalah menghasilkan sebetulnya dong, gitu. Betul. Jadi kalau tidak tercapai, ya berarti belum berhasil gitu. Dicoba lagi. Nah kebanyakan kan orang-orang tuh baper, Pri. Betul, Bang. Baper. Jadi mungkin karena wah Kapri kurang network nih, wah Kapri kurang ini nih, kita nih penghasilan kita ini misalkan 1 bulan ini cuman 10 juta gitu. Yes. Amin. Kapri masuk ya Jadi kan berkurang. kok jadi 8 juta gitu. Ya sebenarnya tetap 10 juta, yang 2 juta buat bayar lu gitu. Betul. Kok jadi ngurang gitu. Nah, harapan mereka tanpa Kapri kan bisa 10 nih. Harusnya dengan Kapri bisa progresnya bisa 12. Yes, bisa diangkat 15 lagi jadi 15 gitu kan. gitu. Jadi yang emang pokoknya mereka tidak diutak-atik, bahkan bisa dengan adanya aku bisa jadi tambah kan gitu. Karena gini, Pri, gua ini ada kadang kan suka bingung nih sama temen-temen tuh yang di lokal terutama ya. Kalau betul, Bang. pemahaman gua ini kan gue bicara manajer skalanya Nasional. band ya, skalanya nasional gitu ya. Kalau di Lampung ini ngikut band, ngakunya manajer gitu. Iya, betul. Nah ini buat teman-teman semua sih. Betul, Bang. Iya kan ngakunya manajer. Kalau gua kayak di The Potters tuh jelas ini ada root manager. Ya dia kemana-mana bilang gua RM-nya manajer. Ada personal manager gitu. Betul. Ada business manager. Semuanya itu manajer. Tapi dia punya pola pekerjaan yang beda-beda. Pokok porsinya. Kalau di sini tuh biasanya ngaku-ngaku. Yes.
Itu sih Bang, sebetulnya itu hal yang salah satu penting ya di dalam kemajuan mungkin anak-anak band lokal gitu. Kadang ya aku sih sebetulnya juga tadinya ditawarin hal seperti itu masih tanda tanya, masih rancu. Gue ditawarin untuk jadi seorang manajer band, tapi sebetulnya gue juga punya keinginan loh Bang gitu. Karena sering berkoordinasi dengan para manajer-manajer Keinginan apa? band. Pengen ngasih tahu loh tentang edukasi apa yang harus kalian lakukan gitu. Untuk kita bisa maju sama-sama gitu. Iya. Gitu Bang. Jadi kayak misalnya ya udah kalian para ya teman-teman yang emang musisi ciptain lagu segala macam untuk bagian kelola, cari klien segala macam, cari panggung. Terus coba untuk maintenance kalian. Gue coba akan berbagi di dalam hal ini gitu sih. Perlu sih sebetulnya manajer di dalam suatu band gitu. Ya perlu banget lah Perlu banget, sebenarnya, bukan perlu. Apalagi ketika ada klien memang mau ketemu orang-orang yang memang harus gue mau ketemu manajernya dong gitu. Iya. Terus kebanyakan teman-teman dadakan tuh lu aja ya jadi manajer. Kan nggak bisa gitu. Dari cara bahasa, tata bahasanya juga pasti akan berbeda dengan klien. Iya. Gitu. Jadi misalnya perlulah manajer. Bahkan mereka tuh nanti akan bagi budget mereka kan gitu. Nih kalau ketemu sama klien yang bersponsor berjangka panjang dengan tour, gue segini ya. Ketika dengan teman, gue segini ya. Ketika dengan beda lagi ya gue segini gitu sih. Lebih ke situ aja, lebih memaintain jadi rapih tentang budget, tentang cara manggung, etika, cara berkomunikasi sama klien gitu sih. Iya. Lebih ke situ aja sih Bang. Iya, Pengen ngasih tahu. kadang iya dong, nggak apa-apa. Maksud gue jangan sampai blunder juga. Iya, betul. Ada teman-teman gue tuh kan banyak ke ini juga ketipu juga gitu. Bukan ketipu ya, kecelek kalau kata kita tuh, kecelek. Jadi gue manajernya ini Bang. Oh, gue pikir gitu manajernya ini. Oh iya, gue bilang kan, gue tanya seputaran bandnya, dia kurang paham. Betul. Manajer macam apa ini? Gue dalam hati gue ya. Maksud gue gini, akhirnya tuh si orang itu akhirnya jadi blunder buat dirinya sendiri. Betul, Bang. Dia ngaku-ngaku manajer, tapi pengetahuan tentang bandnya dia nggak tahu satu. Yang kedua, ngeksis doang, nggak kerja ngapa-ngapain. Gitu, ngintil aja. Lu ini manajer band apa tukang kuntit sebenarnya? Iya kan? Betul. Kru. Jadi porsi lu kalau bilang lu mengklaim diri lu manajer, berlaku seperti manajer. Betul. Jangan coba-coba apa yang lu perbuat sama apa yang lu bicarakan tuh beda. Iya. Yang penting tanggung jawab. Iya dong. Banyak itu, banyak di Lampung itu. Maksudnya yang tukang ngintil di band nih. Tukang ngintil di band, dia ngomong keluar, dia manajer band gitu. Sampai akhirnya gue tanya sama bandnya, bukan. Malu kan. Malu kan itu sih. Jadi jelek tuh namanya. Oh dia ngaku-ngaku doang. Mau ngapain? Lu mau ngapain juga ngaku? Lu mencari cewek. Karena duit gak dapet. Soalnya gitu. Betul Bang. Kita lagi sama-sama untuk jalan maju. Ya iya dong. Karena dia gak bisa cari duit. Berarti dia cari cewek. Yes. That's right. Iya kan? Iya. Modus. Jadi dipakai modus, ilmu modus gitu kan. Receh banget sih sebetulnya. Cuman gue agak-agak risih aja gimana mau maju tuh bandnya gitu. Nah si bandnya juga, teman-teman juga yang di lokalan tuh harus smart juga gitu loh. Lu kalau misalkan emang gak suka dengan yang lu terganggu dengan kayak gitu, lu tegor. Betul. Tegor tuh. Lu kalau misalkan jangan pernah lu ngaku-ngaku jadi manajer band ini gitu. Kasih buat imbas bandnya juga nanti. Kalau posisi lu mau jadi root manager, lu bilang kemana-mana lu root manager. Root manager itu apa Bang? Misalkan tanya kan. Root manager itu adalah orang yang manajer yang ngikut dalam perjalanan, ya kan? Udah gini aja, root itu di jalan, manajer maintain. Iya. Udah. Jadi apapun keperluan band pada saat itu, ya root yang ini gitu. Betul. Yang berperan di situ. Jadi lu nggak ada fungsi buat cari uang sebetulnya betul. Gitu. Walaupun secara tidak langsung ada job aja mungkin aja ada job yang masuk lewat RM gitu. Semua kalau marketing di band siapa Bang? Marketing band itu adalah seluruh orang-orang yang terkait sama band itu. Personil bandnya, kru bandnya, manajer bandnya, root manager. Prosedur. Iya semua. Produser, prosedur. Soalnya kan udah mulai grogi gue. Kopi dulu ya Bang. Cobain kopinya 24 era man. Cus. Food vloggernya jalan nih gue. Yo, enak gak kopinya? Bu enak banget. Belum Bang. Tapi gue memang salah satu favorit kopi di sebelum ada kafe-kafe ya. Ini 24 era ini 24
salah satu kafe yang udah cukup lama berdiri. Stabil jualan kopi ya. Stabil. Jualan kopi. Dari mulai berapa tahun yang lalu ya. Dia intermezzo, geng, ya kan takut tegang. Asli, sumpah enak. Hah? Coba sebagai seorang food vlogger atau Instagram kreator, coba gimana lu mempromosikan kopi ini? Coba. Nih, kopinya ya. Sumpah, kopinya kerasa banget. Emang beda. Jadi kalau kalian main ke sini pun kalian bisa langsung ngelihat cara bikinnya. Ya bang, betul nggak? Susunya dapat, kopinya dapat. Jadi mau banyak es batunya, ketika airnya turun juga masih kerasa kopinya. Makanya ini sengaja gue lamain, biar kalau nyampur es batu beda nggak? Ketika es batunya udah nyampur ternyata nggak ya. Bah, mau masuk sini segera. Meninggalnya mana? Meninggal. Gitu. Kacau. Biasanya kan ada yang gitu. Rasanya. Meninggal kan. Jadi sekarang udah banyak yang komennya gitu. Gimana kayak perasaannya udah sampai meninggal? Oh ternyata gitu. Iya karena gitu. Rasanya enak parah gitu kan. Asli sumpah di luar gue santai banget. Masuk sini jadi tegang gue. Yes. Udah siap dengan statement-statement selanjutnya? Udah, ini aja baru permulaan guys. Belum pertengahan ya bang. Rokok dulu lah. Rokok dulu biar gak salah paham ya. Pantes saya ngeliat beberapa talent yang masuk ke sini. Wah, jadi suatu kehormatan lah buat saya diundang di acara podcast terkeren di dunia ya. Terkecis planet bumi. Gua grogi duluan ketika ngelihat bintang tamunya ada dari jenderal. Dia salah satu orang-orang yang berpengaruh di Lampung lah. Dan gua yang meminta lo untuk gue diundang ke podcast karena menurut gua ini bukan take and give tapi give and give gitu. Gua bisa dari masanya beliau ini bisa masuk ke saya. Gitu. Makanya ya karena itu loh ya Bang ya, pandemi tidak bisa melakukan apapun. Ketika ada teman-teman yang mau melakukan digital segala macam itu perlu support banget. Gitu ya. Menurut lu zaman sekarang itu? Ya ini zamannya. Gitu. Ini ya. Iyalah. Simple itu ya. Betul. Mau gak mau sekarang anak sekolah, anak SMP, anak SMA pun mau gak mau sekarang yang wayanya dibatasin penggunaan handphonenya dulu. Sekarang memang harus pakai handphone. Gitu. Anak sekolah sekarang kalau lulus jadi YouTuber bro. Nah. Bukan jadi guru. Cita-citanya itu kayaknya terkubur ya. Karena sebenarnya gini, kalau menurut gua sih Pri, menurut gua itu era sekarang ini adalah mendigitalisasikan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan. Sumpah keren banget statementnya. Gitu ya. Keren. Sebenarnya gitu. Itu yang mau saya omongin tapi udah diomongin beliau duluan. Udah makanya gue cukup diem aja. Cukup beliau yang ngomong podcast. Ya apapun yang dia katakan udah hampir apa yang terjadi di saat ini kan bang gitu. Sebetulnya kan ini pun sudah abang lakukan 5 tahun sebelumnya kan. Iya. Ketika saya pun main ke sini sebagai emang mau nongkrong atau beberapa undangan komunitas, Bang Angga itu udah sibuk dengan vlognya beliau. Nah sekarang gue baru mau main gitu loh. Iya, apa gitu. kayak vlog Betul. itu gue sebenarnya tipis-tipis lah. Iya. Tipis-tipis tuh ngasih bocoran ke teman-teman. Tapi sebenarnya kalau pekerjaan gue benar-benar tuh Pri, sebenarnya gue orang di balik layar digital itu. Jadi gue lebih ke itu tadi manajer. Gue tuh mikirin gimana caranya sebuah konten itu ngasilin uang sebenarnya gitu. Karena gue nge-tim juga tuh kerjanya. Gue bikin tim kerja, gue kerja di beberapa perusahaan digital konten. Jadi gue mikir untuk konten yang lagi main sekarang apa? 1, 2, 3, oke, fokus di situ. Jadi walaupun gue nggak kuasain itu, gue langsung riset dulu sama teman-teman tuh. Betul. 1, 2, 3, oke kita riset situ, lama, terus gas, gitu. Terus gagal, gimana cara ngasilin uangnya? Temen-temen, wah udah gila nggak bisa tidur itu. Nah saat sudah menghasilkan dan gue ikut kecipratan waktu itu ngasilin itu. Nah gue berkegiatan yang lain, tapi sebelumnya gue sudah ninggalin jejak-jejak gue gitu ke teman-teman. Nah gue turunin beberapa apa yang gue tahu. Beberapa teman-teman ada yang sukses lewat digital kreator, beberapa yang mengabaikan gue karena dulu kan lu ngomong apa sih enggak? Orang lagi ngobrol sama komunitas sama Bang Angga masih halo si Bona. Gue dari situ udah tertoleh 5 tahun yang lalu. Ini Bang Angga asik juga gitu. Instagram apa sih? Betul. Ini apa sih? Betul. Diabaikan, sangat-sangat diabaikan. Betul, Bang. Ya gue bilang
kalau gue ini orangnya karena gue bergerak di bidang bisnis itu dulu ya. Yes. Jadi gue tuh gini Pri, gue tuh nggak gila-gila ngumpulin follower dulu tuh gitu. Belum kepikiran atau memang tidak mau? Nggak, seorang seorang manajer bisnis untuk Yes. soal itu kita nggak penting follower, Nggak fokus ke situ malah ya. bukan, tapi kita bisa mengelola follower orang justru. Siap, gantian guys, gua yang interview beliau. Gue bisa, Oke. ya kan? Gue nggak punya temen gue 1 juta followernya, Yes. follower gue cuman 1 misalkan gitu. Terus gue dibully gitu, ya kan? Yes. Ya bodo amat gue bilang kan. Tapi kenapa gue bisa survive? Gue punya karya, gue punya uang. Iya, Lu cuman ngebully gue doang gitu. iya, betul. Gimana bang caranya? Nah gitu dong, nanya gitu. Gue kelola apa temen gue yang punya follower 1 juta itu gitu. Gue nggak perlu follower. Nah kekuatannya gitu. Nah gue mirisnya nih. Ini kita bagi nih buat teman-teman. Betul. Dengerin. Buat teman-teman yang punya follower dikit tuh nggak usah kecil hati. Betul. Yang paling penting di dunia digital itu bagaimana mengelola follower sebenarnya gitu. Nah ini nih masukan bagus nih. Gitu. Itu keren bang. Oke, jadi makanya kenapa abang masih bisa survival saat ini karena salah satunya adalah abang militan ya. Dan bisa baca masa depan apa yang akan terjadi. Harusnya jadi juru bicara presiden abang. Makanya kenapa beliau memilih 7 atau 6 itu Apa itu? yang asisten-asistennya Pak Presiden, anak-anak muda. Harusnya salah satunya Bang Angga lah. Mereka tuh gak perlu pinter tapi bisa baca masa depan kan. Bervisioner sebenarnya gitu. Semua manusia tuh bisa visioner, Pri. Tapi kurang peka. Itu. Ya gitu, contohnya kecilnya gini deh. Yang punya follower 100.000 itu nggak bisa ngelola followernya. Dia ngerasa dia artis. Yes, udah punya rasa itu. Oh dulu. iya dong. Oh follower gue banyak. Terus kenapa follower lu banyak gitu? Iya. Gitu. Nah artinya yang hebat itu kalau lu punya 100.000 follower, lu kelola 100.000 follower lu itu. Bukan buat ngeduitin mereka ya Bukan, gitu. Kan bukan. lu anggap mereka tuh teman semuanya. Teman Jadi semua kalau anak paling. band mereka fans lah ya. Iya dong gitu. Mereka yang ngikutin lu kan. Terus lu bagi tuh hal-hal yang positif atau kepentingan-kepentingan lu, misalkan lu minta bantu mereka untuk nge-share misalkan gitu kan, minta bantu mereka untuk follow akun teman-teman lu gitu misalkan gitu. Nah, banyak sorry. Masih sedikit teman-teman itu yang memahami itu. Hal ke arah situ ya bang. Nah, ini gue buka rahasia nih jatuhnya, bukan berbagi sebenarnya. Sebenarnya ini rahasia perusahaan loh. Bukannya rahasia untuk menjadi orang sukses itu adalah rahasia ya bang. Iya. Terus lu berkegiatan di IO itu apa? Awalnya gimana sih, Pri? IO ini event organizer apa ikut orang, Pri? Ikut orang. Itulah sama pertanyaan yang seperti ditanyakan oleh mertua saya. Oke. Wah gila, bojomu tuh kerjanya apa? IO. IO itu apa? Dijelasin tuh susah banget kan, nggak ngerti sampai berenten-berentennya. Pokoknya suami gue tuh keren. Udah IO manajer lagi, manajer apa gitu kan, manajer artis ya. Padahal kan duitnya beda. Yang di manage emang artis. Sempet hampir bang penyanyi dangdut salah satu. Tapi karena sibuk di IO ya karena pertemuan di state itulah. Ya banyak pengalaman di state segala macam, jadi memang banyak tawaran-tawaran juga. Ya itu. Tapi karena emang fokus dan konsistennya masih di IO dulu. Ya itu sih. Pertama karir lu di IO, lu ikut orang, ikut organize siapa? Ikut apa perlu disebutin ya bang? Iya Oh lah. sebutin ya. Oke, salah satunya saya besar itu di ya karena inline production lah ya. Inline production. Tuh Bang Hairi ownersnya. Oke. Saya banyak belajar sekali dari beliau. Itu orang yang sangat keren. Gue kenal baik Yes. Bang Hairi. Betul. Yang ngajarin kita dari segala macam, mulai dari A sampai Z, mulai mengerti. Ya beliau lah salah satunya yang bisa membawa saya jadi tahu naik pesawat, tahu luar kota. Tadinya kan aku cupu banget sih bang, nggak ngerti soal apa-apa. Ya karena Om Hairi lah. Gitu. Ya. Terus lu mutusin bikin IO sendiri? Ya itu di 2018. Sebetulnya memang udah rembukan sama orang rumah dulu kan. Ya udah deh, karena kegiatan tuh di luar kota, terus banyak banget di luar kota, banyak hal-hal dan isu-isu yang tidak baik. Berbicara berdua lah ya.
Ya udah gimana, ya udah deh mendingan lo main IO aja tapi di lokalan deh nggak apa-apa biar kecil-kecil segala macam. Sebetulnya memang di 2018 itu sudah mau mengakhiri untuk menjadi event organizer gitu. Tapi emang udah fashionnya di situ sih bang. Ya udah istri support, tapi kalau bisa memang di lokalan aja karena anak-anak masih dulu baru lahir gitu. Jadi lebih banyak intens waktu sama keluarga. Itu sih. Banyak pro dan kontranya juga. Tapi lu masih stabil di situ. Alhamdulillah karena emang fashion sih bang. Terus memang ketika memang sudah mau berhenti banyak teman-teman yang Cap gimana bisa bantu nggak bisa bantu. Iya sebetulnya tujuan gue hidup itu emang pengen bantu orang. Gue ngapain hidup kalau nggak bisa bantu orang. Gitu sih makanya. Tapi mindsetnya teman-teman tuh udah kebentuk. Kapri tuh mahal segala macam. Enggak sebetulnya dibayar 50.000 sehari juga. Untuk cukup lu makan. Hati-hati lu ngomong lu didengar lu ini ya. Karena iya, kan biar gocap beneran lo. Gocap kan beda. Ada per detik atau per jamnya. Itu bang. Iya yang gak bercanda kok gitu. Mahal murah itu relatif lah. Murah itu sebenarnya. relatif. Betul. Soalnya kalau ngobrol juga kan sebenarnya bisa beda juga. Beda. Betul bang. Ketika ngobrol kayak misalnya emang kayak bantu komunitas. Ya dengan senang hati gitu. Gak usah Apa mikirin dulu budget nama dulu IO lah, lu gitu. apa nama IO? Dulu itu Wika Project. Apa? Wika Project. Wika Project gabungan dari saya dan gitu sensor. Apa itu? Wika Project. Kayaknya kan Capri kan. Oke. Wica Project Winya ya. Dewi. Masa lalu ya. Sedih nih gue banget. Oh, lu masa lalu terus lu pecah. Terus udah off. Udah off. Berarti latar belakang lu nggak bagus tuh bikin IO. Betul. Ya kan? Ya. Banyak teman-teman nih gue juga miris juga nih. Kenapa ya, itu bang? Buat teman-teman IO di Lampung nih. Wih, IO gimana nggak? Banyak nggak di Lampung? Sedikit gue bilang. Loh katanya banyak. Betul. Ya memang banyak gue bilang. Banyak yang ikut-ikutan. Yes, that's right. Ada yang baru gerak ngerjain satu event, dia udah bilang gue IO gitu. Terus dengan spare budget yang sangat berbeda. Jadi kasihan memang IO yang benar-benar profesional ketika dia bekerja gitu. Makanya sekarang pertanyaan aku ketika ke klien, kok mahal sih mas? Iya dibandinginnya dengan apa pak? Gitu. Ketika klien nanya, jadi kita nggak perlu ngejelasin, wah kenapa mahal saya itu begini saya begini. Kayaknya orang nggak perlu soal itu tuh nggak perlu tahu dulu lah. Jadi ketika ditanya tuh kasih 2 pertanyaan aja ketika mereka kok mahal, ya bapak bandinginnya dengan apa? Terus kita kasih lagi pertanyaan kedua, kok masih mahal sih? Ya udah kita punya spesifikasi yang berbeda-beda sama kita jelasin aja komponen profil kita udah sih nggak perlu dijelasin soal kenapa kita mahal kita beda bla 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 gitu nggak perlu. Ya kan tergantung kebutuhan sebenarnya. Kalau kebutuhan Anda kan ada 100 gitu. Ya kita breakdown 100-100-nya gitu. Kalau Anda kebutuhannya cuma 3 ya murah. Gitu. Tapi kalau kebutuhannya 100 ya menurut Anda mahal, ya berarti nggak sesuai sama keinginan Anda dong. Keinginan Anda terlalu kejauhan kalau kayak gitu. Kalian mesti tahu juga salah satu owners IO juga loh, Bang Angga ini. Iya ya. Apa nama IO-nya Bang? 24RA. 24RA. Tuh. Enggak, gue kalau kayak gitu sih bukan sensi sebetulnya gitu. Buat teman-teman IO yang baru bergerak. Sebetulnya gini, banyak yang minim pengetahuan soal event organize. Yang pertama yang harus diurus itu adalah legalnya. Betul ya kan? Bang, itu yang perlu. Legalnya. Karena kalau mau belajaran cari klien, ya cari klien yang nggak nanyain legal gitu. Emang udah bener-bener pater sudah bekerja lama. Tapi harus dengan kesiapan. Iya Kesiapannya maksudnya gini, kalau tiba-tiba terjadi sengketa, ya kan tidak dibayar, bla 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 bla, nggak usah baper, karena lu mengawali kerjasama lu pun dengan hal yang salah. Itu pun yang sudah pernah saya alami. Iya dong. Ya buat berbagi teman-teman itu betul banget. Ya jadi legal pertama kan. Itu hal yang karena itu pertama. menguatkan hukumnya kerjasama, bla 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 gitu kan. Yang kedua apa? Busuk hati. Jadi kalau ngeliat kawan, dapat project tuh. Dapat project tuh. Ngintil, kliennya diambil.
Oh ya itu kan? mau itu jelek mahal bla 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 bla. Ya Nah, kan itu. dijatuhkan, Betul, habis betul. dijatuhin dia kerja di Betul, situ betul sampai di situ situ. berantakan karena dia busuk hati. Ini gitu. pengalaman pribadi beliau ini. Bukan, banyak sebenarnya gitu. Iya. Sebenarnya banyak. Semua perusahaan tuh kan kayak gitu. Hampir semua perusahaan itu ada hal kejadian tuh begitu. Banyak betul Bang. Gue nggak pernah ngalamin. Bang Hairi pasti pernah ngalamin. Pernah. Ya kan, semua IO yang besar di Lampung ini pasti semua pernah ngalamin hal itu. Karena banyak yang ya siapa sih yang nggak mau duit gitu. Iya. Nah, Udah ngerti, udah wah duit semua ya ternyata isinya. kesannya jadi sikut-sikutan. Padahal nggak sikut-sikutan. Padahal si anak yang baru ngerjain ini dia justru dia tuh nyoba tapi dia ngambil dengan cara yang kurang baik. Sebetulnya kalau mereka bilang pun itu pasti bakal dituntun. disupport. Iyalah, dituntun makanya gue bilang Betul tadi Bang. kan. Dengan dikasih payung, lu perlu apa segala macem, bahkan dengan dikasih tim, diajarin cara SOP yang benar, dari mulai lu perizinan, koordinasi, ngurus talent, show directornya, state manajernya, semuanya udah tertata rapi gitu. Karena kan orang taunya bikin event, udah bikin event gitu. Sebetulnya anak SMP, anak SMA pun bisa bikin event. Iya dong. Tapi koordinasi lu, report lu dan closing lu itu yang membedakan dengan anak SMA dengan yang profesional kerja sebagai event organizer kan. Betul. Jadi memang harus butuh pengalaman satu ya kan. Ya legal, pengalaman, reputasi, kepercayaan, network itu banyak yang harus dibangun. Banyak sekali yang perlu Karena dibangun. kan tugasnya kan IO ini adalah memastikan. Event organizer itu gitu. Nggak cuman sekedar mengorganisasi event hingganya jadi event yang secara sistematis dan bagus gitu hasilnya. Yang penting running selesai udah. Semua orang juga bisa kayak gitu. Ya itu tadi anak SMP anak SMA pun bisa bikin acara bahkan lebih keren dari IO gitu. Tapi kan ada hal-hal yang apa namanya yang krusial yang perlu dihadapin. Apalagi ketika kita sudah mulai tur, ketemu karakter orang yang berbeda, daerah berbeda-beda, bahasa yang beda, tipikal pola pikir beda. Itu yang harus dihadapi seorang IO kan gitu. Ketemu talent yang berbeda, maintenance waktu dengan budgetingnya nih ketika talent seperti ini tapi tidak bisa rame di kota ini, tidak sesuai dengan konten mau nggak mau, tapi ada di kota ini nih gitu. Kita kadang harus bawa gitu sih. Nah, itu aja. Knowledge kita nih di Lampung ini kadang suka itu juga tuh. Untuk soal event. Soal event tuh kadang suka apa namanya takut mencoba gitu loh, takut mencoba sama konvensional sama terlalu jalanin apa yang udah jalan duluan. Betul. Gitu, terlalu gitu. Betul. Gak berani namanya gini nih, misalkan out of the box ya. Out of the box dong. Misalkan panggungnya petak kan rata-rata tuh petak. Betul, rata-rata ya kan? Seperti itu. Bisa nggak panggung gue bulat trapesium? Betul, segitiga. Bisa nggak gitu? Kan nggak harus panggung itu kan nggak harus kotak. Nggak harus kotak. Gitu. Cuman tergantung antara kalian tuh bisa ngejelasin ke klien apa alasan kalian bikin panggung segitiga gitu. Tapi kalau memang konsep kalian tidak niru, kalian memang sudah melakukan konsep itu di pikiran terus di hati, dilampiasin jadi dan kalian bisa ngejelasin secara detail maksud tujuannya, itu udah pasti ACC sih. Iya dong. Karena gitu. kalian itu udah punya keren nih gitu. Karena yang dibutuhin produk itu adalah experience. Betul bang. Jadi produk juga jangan mikirin cuan bro, ya kan? Iya betul. Juga gitu. Cuan yang penting cuan keluar ya kan, jalan event udah aman aja udah, gitu. Yang penting rame, nggak gitu. Gue tuh pernah ya berhadapan sama salah satu klien gue gitu. Gue diundang, di hire, terus gue disuruh bicara konsep ya kan, dia diskusi sama gue soal konsep. Tapi ini kebanyakan dia tuh sebenarnya udah mau jalan. Gue bilang kayak gini ke dia, lu sebenarnya butuh event organizer mitra atau lu butuh orang yang jalanin kerjaan lu, gue bilang kan gitu. Betul. Atau lu udah punya jalan kayak gitu tuh. Ya itulah kadang. Gue butuh IO nggak buat organize ini gitu. Buat ngorganize jalanin apa yang udah dibuat gitu. Betul. Oh gitu, gue salah paham nih, berarti gue yang salah nih. Gue bilang kayak gitu, ala-ala gue kan. Padahal dia datang buat ngajak diskusi gitu kan, ngajak ini, numpain ide dan lain-lain. Ujung-ujungnya cuan bro. Betul. Kalau nggak cuan, konsep dan ide kita dijalanin sama orang lain dengan itu. budget yang lebih murah. Pernah gue pernah kayak gitu. Pasti ngalamin lah. Gue pernah kayak gitu. Makanya gue kalau diundang klien untuk hal-hal yang sifatnya ide atau konsep, gue nggak mau. Gue bilang gue nggak mau kalau gue nggak presentasi. Betul. Nggak, bikinin konsep ini dong.
gue iya-iyain aja. Betul, Dan gue betul. gak mau bikinin konsep ini dong. Iya. Gila lu, itu ide bro ya kan, ide. Lu tahu nggak? Gue tuh orang desain, gue bayar. Gue mempekerjakan orang desain. Betul Bang. Ya kan. Listrik gue bayar jeng. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Betul. Aduh, ini mata, ini otak tuh gak tidur kan Iya mikirin gitu. konsep Gue buat bikin perfect buat perusahaan kalian. event organizer itu dengan perhitungan. Betul ya kan? Bukan semua mau, bukan Iya. basing-basing aja gitu. Jadi lu begitu bicara sama gue berarti lu bicara sama apa yang lagi gue pekerjakan secara profesi. Betul. Jadi kalau lu main minta-minta ide aja untuk membangun pekerjaan lu, nggak bisa jawabannya. Gue bilang gitu. Itu padahal jahat kita di mulut kan Bang. Sebetulnya isi hati itu bahkan kita udah minta teman-teman udah untuk langsung coba yuk lu mulai cek venue, talent yang cocok, mulai nggarap desain. Sebetulnya kan kita seperti itu. Iya gak sih Bang? Makanya gue bilang Gitu. gue lebih suka presentasi di Betul. pitching, boleh lah. Betul. Misalkan kita mau diadu idenya, boleh silakan gitu. Maksud gue tentuin hari, tanggal, kemudian kita bicara di situ. Silakan saudara A presentasi, Betul. saudara B presentasi, Betul. saudara C presentasi. Betul. Presentasi ya, bukan Yes. filenya bukan punya lu. Betul. Gitu. Jadi makanya gue lebih suka presentasi. Yes. Jadi saat gue present, kelar nih file gue bawa pulang. Iya. File gue bawa pulang dong. Itu ya kan yang bukan betul jadi hak milik sebetulnya. lu. Gue gak mau share email Betul. untuk ide gue. Pitching yang keren tuh sebetulnya seperti itu. Harusnya gitu karena ini main di ranah ide bro. Betul. Ya kan, gue pernah bekerja dalam satu perusahaan tuh. Itu cuman buat beli ide gue. Yes. Ide tuh dibeli. Betul. Jadi gue cuman propose konsep tanpa Yes. gue presentasi. Oke, semua udah gue jelasin di Yes. dalam ketikan gitu. Betul. Oke lah, meeting gak ya? Meeting. Oke nih, cara jalaninnya gini, Oke. ini. Oke, deal nih, dibeli tuh. Yes. Ya kan, itu ide. Betul. Ide dibeli. Sekalian yang kayak gitu kan. kalau Harusnya mau. gitu dong. Iya. Harusnya ide dibeli. Ide lu mana sini nanti biar ada gua udah punya IO sendiri biar gua jalanin. Iya dong. Itu lebih enak, lebih Iya care. dong. Nah, bisnis ke depan IO itu kayak gitu, bro. Ya kan harusnya kan dipecah tuh. Ya kan jangan panggung sewa panggung aja lah, vendor Yes, kan. Betul. Ya panggung aja bisa lu sewa, masa ide nggak bisa lu beli gitu kan? Ya kan cari dong sama IO. IO ini makannya dari mana? Kalau bukan dari ide gitu kan. Kalau kayak vendor produksi itu, nah itulah Yes. untung produksi namanya beda lagi dong. Beda lagi. Ya kan? Karena kita main bergerak di ranah ide. Ide. Gitu sebetulnya. Ini sekalian kritisi juga nih buat apa teman-teman IO dan teman-teman klien. Betul. Bahkan sekarang vendor-vendor pun udah punya IO sendiri. Mereka udah buka IO dengan Iya, untuk in-house. satu global budget aja deh gitu biar Iya, enak. boleh juga Ya, silakan. Itu boleh sebetulnya. Silakan, gitu. nggak ada masalah sama Nggak itu. apa-apa. Atau kan project si vendor yang deal, nah mereka baru kontak kita. Gua perlu dong bantuan state manager, Nah, state director, gitu. LO. Nah Iya, itu boleh kan tuh. jadi rekanan kita juga baik. Boleh. Ketika si IO punya acara dengan harga vendor juga bisa. Ya kita Iya, benar-benar boleh. partner, saling bantu harusnya. Saling bantu. Iya, dia main di ranah ide, main di ranah ini. Nah, dia perlu SDM kerjasama sama IO kita nih. Betul, Yang betul, dibutuhin apa? Betul. Kan kita solution ya, Yes. solution partner bahasanya gitu. Oh, gue perlu shot manager enggak? Gue Yes. perlu show director, gue Betul. perlu SPG, Gua perlu LO. gue perlu ini, gue perlu ini. Yes. Oke, kita breakdown tuh. Nah, kita serahin ke sana. Betul. Tanda tangan tuh. Betul. Ya kan itu yang perluin tanda tangan, pembayarannya kapan, ya kan? Udah gitu dong harusnya. Yes. Makanya saya berharap nih selama pandemi udah jalan setahun, akhirnya jadi bisa kebentuk hal seperti itu ya. Tapi gue ngomong ini sama klien-klien, gue banyak dimusuhin klien, tau gak lo? Gue dibilang keras banget lo nggak? Ya kan? Lu profesional bukan ya kan? Gue lagi ngobrol sama lu apa sama perusahaan lu ini sekarang? Iya, tapi kan dirimu udah include yang punya perusahaan dan IO-nya juga. Nah Kan? iya makanya gue bilang, lu ini harusnya gue meetingnya sama kepala cabang, gue bilang kan gitu. Kalau mau mau setara tahtanya kan? Iya kalau mau setara Iya, gitu. betul, Karena betul, bedanya nih, gua yang punya IO nih, gua bisa ngambil keputusan cepat ya. Detik Yes. ini Betul. permintaan lu apa? Betul. Detik ini bisa gue putuskan iya atau tidak. Yes, Gua nggak harus nanya orang lagi. betul. Mau tahu bulat dadakan pun, Iya. Bang Angga langsung bisa kasih. Nah kalau lu keputusan. beda, lu nanya atasan dulu, itu bedanya gitu. Betul sekali. Nah tapi gue banyak dimusuhin gara-gara itu. Ini gue curhat nih sekalian nih. Bodoh amat ya. Tapi nggak apa-apa bang, memang banyak yang dimusuhin juga. Tapi kan ngelihat memang kualitas kerjanya ketika memperkerjakan abang dengan IO yang lain, ya beda ya kualitasnya ya. Iya, tapi ada beberapa sih yang malah justru nyayangin IO gua gitu, yang lebih ngikat gitu Ngikat kan. gitu. Dia lebih memaintain itu karena memang apa
memang solution lah buat mereka. Jadi jelas-jelasan gitu Sangat partnernya. berbeda bang, orang profesional sama tidak. Iya. Ketika- Karena gini loh, kalau dia gimana? bicaranya banyak ngenakin ya, ngegampangin dan lain-lain tuh. Nanti faktanya di lapangan nih, dia sok-sokan bicara profesional, kan anjing. Betul. Ya kan? Iya dong. Iya betul. Oh, Anda tidak profesional. Iya. Aduh, betul itu betul. Maksud lu apa gitu? Ini kan yang kita obrolin. Kan gitu. Aduh, pegal. Oh, ketawa terus gue. Sebetulnya ketawa kesel. Iya. Kesel tapi tidak bisa diluapkan, ya ketawa aja lah. Iya dong. Yes. Ditambah lagi hal yang seperti ini kan. Nah makanya itulah, kadang ketemu klien ya udah deh, giliran memang mencari kesalahan kita juga kadang ada ya bang. Iya, Itulah. antara dua tuh, nyari Betul. kesalahan sama kambing hitam. Kambing hitam. IO itu kan gitu. Memang gitu. Lu kerja keren lu dapat tepuk tangan. Lu gak kerja keren ya lu selesai. Apalagi saling menjatuhkan. Makanya semoga pada saat pandemi ini IO, vendor, klien bisa saling nguatin. Iya dong. Pada saat lagi pandemi ini. Jadi ketika nanti pandemi sudah mulai dibuka, kita sudah mulai ada panggung besar lagi gitu. Udah bisa kerjasama dengan baik, saling backup, saling dukung. Itu sih. Jadi keren tuh Lampung. Jadi gak perlu lagi kita pakai vendor-vendor dan IO dari pusat. Di Lampung Iya. tuh udah keren-keren kalau Udah bersatu. banyak. Iya dong. Udah banyak vendor, udah banyak. Udah banyak banget gitu. Terus balik lagi ke itu obrolan kita aja nih, geng, ya kan, soal event ya Soal kan. event. Soal event produksi teman-teman gitu. Tapi kayaknya sebetulnya kalau kita mau diobrolin juga gak selesai sampai pagi bang. Yang Ya, connect semua. yang penting gue udah meluapkan apa yang Iya. yang terjadi saat Betul. ini gitu. Dan Connect gue semua. rasa gue yakin banget lah. Jadi buat teman-teman juga pasti ngerasain hal yang sama. Iya. Bukan ngerasain, sorry, mengalami hal yang sama. Yes. Ya cuman nggak mau kebuka aja sebetulnya. Kayak jadi rahasia dapur aja Iya. gitu. Betul. Ya tapi nggak, ya artinya biar sama-sama enak. Kita nih Iya. sama-sama satu daerah loh. Betul. Jangan Ya. saling menjatuhkan. Kita harus kuat bersama. Nah ngomong-ngomong, lu kalau bikin event gue denger-denger lu milih-milih talent, Pri. Waduh, ini dia nih perlu dibahas nih kan. Nah iya dong, lu nih Capri nih. Aduh. Gue denger Capri, kalau Capri yang pegang IO-nya, state manajernya, talent hunternya dan lain-lain nih. Talentnya itu lagi gitu. Lu nggak punya temen, Pri? Enggak gitu sebetulnya bang. Perlu dijelasin ya. Jelasin lah, Oke. ya kan, biar orang-orang pada tahu kenapa lu talentnya itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, penjelasan saya tentang ini ada di deskripsi di bawah ini. Jadi gini sih intinya bang. Sebetulnya ini lagi nih, kembali ke COVID lagi ya, kembali ke pandemi. Di saat inilah sebetulnya teman-teman itu bisa prepare tentang apa kekurangan selama pada saat normal kemarin-kemarin gitu. Jadi kalian bentuk personal branding kalian, bikin yang keren, terus bikin company profile-nya juga yang keren, bikin hargain diri lah di atas panggung gitu. Kebanyakan gini bang, kan IO itu kebanyakan tahu bulat ya. Oke, deal dadakan bla 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 bla. Nah ketika misalnya kita memang sebetulnya kita juga itu selalu survei bang, ada band apa yang baru, dan kita pun sudah klasifikasi Klasifikasi. antara yang genrenya ini buat brand yang ini buat yang ini buat yang ini. Sebetulnya itu tadi. Makanya jadi nyinggung lagi nih perbedaan antara IO yang memang profesional dan memang ya udah IO baru jadi gitu. Iya. Sebetulnya memang itu jauh sebelum konsep sudah kita presentasikan, kita udah matang dulu nih, pilih talent sesuai konsep, sesuai brand, sesuai venue. Nah gitu. Jadi tapi ketika kita misalnya dadakan, oke, gue share sama band ini nih. Kan kita udah data semuanya. Band kira-kira besok gue tunggu ya company profile kalian atau Instagramnya ada gak sih bla bla bla. Nah ketika mereka gak bisa kirim company profile, itu dengan senang hati kita kalau lagi gak ada kerjaan, IO itu yang bikin company profile mereka loh bang. Iya, itu pernah gue lakuin. Betul, foto band kita ambil segala macam, kita yang bikin kata-kata untuk supaya mereka diterima di klien gitu. Nah ketika kita minta itu dadakan, bang maaf belum foto, bang maaf belum jadi, ada video lo nggak, bang maaf kemarin nggak lupa kerekam gitu. Nah itu satu faktor yang kenapa hanya band-band itu aja yang kita pakai sebagai untuk kebutuhan klien gitu. Lain memang ada beberapa band yang memang sudah klien suka. Ketika klien suka,
ketika IO ngasih ya nggak bisa gitu. Paling memang dari mereka harus jadi lokal hero-nya utama dari klien. Nah itulah perjuangan kalian itu sebetulnya pada saat pandemi nih. Rapihin serapi-rapinya Instagram kalian, bikin keren, bikin bingkai, kasih frame, caption yang keren gitu. Itu sih lebih ke situ. Jadi ketika mereka minta mereka buka digitalnya kalian tuh udah ada semua gitu. Jadi kalian termasuk company profile kalian pun kalian kasih aja ke dalam Instagram itu. Jadi nggak perlu lagi repot-repot kita minta. Sebetulnya gitu sih Bang. Makanya alasannya kenapa hanya band-band itu aja. Band-band itu yang sudah siap. Siap ya. Siap gitu. Terus ketika itu udah kembali soal data pertama ya. Lolos audisi pertama. Berarti data nih kesimpulan kelengkapan awal nih. mereka soal cerita ya biografi mereka lah. Iya. Yang kedua kesiapan mereka ketika memang kita minta untuk cek sound, datangnya on time, tepat waktu, mereka bawa kru, ya profesional banget sih gitu. Toh ketika misalnya maaf nih, budget dari IO itu kecil, dari klien kecil, mereka akan mikir, oh dia gue bayar segini ya. Tapi seprofesional ini mereka bawa kru, nggak usah disuruh cek sound mereka yang minta, bang gue cek sound jam berapa, datang tepat waktu, bawa mobil, terus gue bayar gope. Ya gue sebetulnya ngerasa kayak ketampar, toh gue juga anak band sebetulnya kan. Gitu, nah akhirnya ketika itu percayalah IO itu pasti akan perjuangkan kalian juga. Bang band ini nih udah sering bantu jalan sama kita, dia keren, dia punya masa yang banyak. Sekarang semua orang tuh ngeliatnya dari Instagram, dari media sosial kalian. Ya sekarang follower kalian cuma 100-200, kalian mau ngajak band ini. Terus sama warna band kalian itu dijelasin sebetulnya warna band kalian itu kemana. Lebih detail aja sih, gitu dirapihin segala macam soal datanya. Jadi ya itu tadi, ketika media sosial kalian udah keren, IO itu juga gengsi kalau mau ngasih uangnya kecil buat kalian. Itu aja sih. Dan percayalah ketika memang kalian profesional segala macam, budget itu yang akan ngikutin gitu. Cek sound aja udah pakai sepatu, udah keren. Kan itu sangat ngebantu IO. IO itu istilahnya bisa tidur nyenyak, bisa pada saat lagi makan tuh nggak usah khawatir lagi. Kalian tuh udah di mana? Ada rumor kayak gini. Tuh. IO cari untung lewat apa namanya? Talent. Yes. Itu gimana tanggapan lu? Jadi gini, memang ada beberapa IO. Sebetulnya kan ini rahasia dapurnya IO lah ya bang. Kayak misalnya sebetulnya, tapi anak band itu juga nggak perlu tahu, nggak perlu tahu sampai sedalam itu. Tapi perlu kita jelaskan juga ke mereka. Sebetulnya ketika memang kita sudah kontrak di awal, gue ada budget segini, tapi mainnya akustikan aja. Kita juga sebetulnya ngerti sebagai IO. Ada budget, aduh maaf bang, ya Allah, sorry guys. Udah kayak gitu, akustikan aja, kita sesuaiin, bla bla bla. Terus budgetnya sekian ya, deal. Oke deal. Ya udah nggak usah ada embel-embel di belakang lagi. Kecuali memang ketika sudah deal, terus kita bayarnya nggak sesuai di akhir. Terus kita ceritakan, oh maaf perizinan nambah, dari pihak perizinan datang, pajak nambah, sound nambah. Nah itu nggak fair baru. Nah ketika dari awal kita sudah komunikasi dengan baik, Om, gue ada budget segini gitu. Tapi ketika misalnya nanti gue ada lebih, bla bla bla, gue ada lebih cair segala macam. Nanti gue akan lagi tambah deh buat buat transportasi kalian gitu. Itu sih. Sebetulnya kalau memang udah putus deal di awal ya udah nggak ada masalah. Tapi solusi IO sebenarnya lebih ke subsidi silang sih sebenarnya. Sebetulnya lebih kita ngamanin ke dalamnya. Ada untung dari ini. Kadang kan juga IO juga suka ngasih lebih. Betul gitu bang, betul. Sebenarnya budget talent tuh cuma 500.000 misalkan gitu ya. Ada standarnya kok. Ada standarnya kan, di event kan ada kelasnya masing-masing kan. Ada mini, mikro, small, medium, big bang itu beda-beda semua gitu. Nah iya gitu kan, ada standar budgetnya. Nah lu main di mana nih sebenarnya gitu, skala eventnya. Nah ini harus dipahamin juga nih buat teman-teman talent di Lampung, harus pahamin ini nih IO dengan skalanya gitu. Skala mikro, skala medium, mini, small, medium, big, baru big bang. Yes. Kelasnya gitu. Jadi kalau lu main di skalanya mikro, ya berarti budgetnya segini. Lu mau main atau enggak gitu loh. Betul. Gitu. Kalau lu mau, gua dong pri. Gua sekarang lagi mengelola mikro nih. Yes. Lu mau main enggak? Kalau enggak, budget gue cuman budget mikro gitu. Talentnya pun ada 2. Sebenarnya gue udah ada acuan talent nih gitu kan. Yang mau yang sesuai sama budget gitu, sesuai sama budget, sama gitu. Konsep, sama temanya gitu. Tapi kalau lu mau main di budget segini buat promosi band lu ya nggak apa-apa, gue support gitu kan. Betul bang. Jadi gitu, jadi jangan kebalik-balik juga geng ya kan, talent. Tanya dulu sebetulnya kalian itu lebih komunikasi itu dijelasin. Makanya kenapa perlunya suatu manajer.
yang ngerti. Iya. Gitu. Jadi ketika manajer itu udah berbicara seperti itu, klien atau IO pun mereka, oh ini ngerti. Jadi kayak Gitu. bukan lu dibayar murah, lu Yes. main di skala event yang kayak gimana gitu. Betul. Kalau lu main di skala event yang big gitu, besar, kalau lu dibayar mahal, wajar Opening gitu. artis, Iya, nah itu aja. wajar. Gitu. Tapi kalau lu main di skalanya mikro gitu, Yes. ya budgetnya memang segitu. Suruh siapa lu main di situ? Betul. Dan talentnya pun ada 2 kelas kan. Di kalian sebagai opening atau sebagai local heroes-nya. Gitu. Iya, betul. Itu budgetnya juga berbeda. Nah, jadi buat semuanya harus dipahamin, ya memang harus bisa bedain skala mikro Mini, dan lain-lain, midi, dan small, lain-lain. medium ya. Memang harus beda banget. Beda karena budgetnya juga beda, skalanya beda. Panggungnya beda, dekorasinya Nah, beda. itu yang harus dipahamin juga sama talent. Yes. Lu pernah kena prank talent gak sih? Misal, lu pikir dia keren, Yes. pas udah oke semua, pas udah sering acara pakai sendal dong. Yes. Ya kan. Sering banget itu. Terutama itu terjadi banyak di luar kota. Di Lahat, Lubuk Linggau, Iya. Batu Raja, Muara Enim, Tanjung Enim, Lahat gitu. Tapi kalau udah kayak mulai masuk Bengkulu, Palembang, itu udah rata-rata udah keren-keren kayak di Lampung lah. Tapi sebenarnya keren-kerenan Lampung, Bang. Bahkan gue Bandar tuh Lampung maksud lo? Oh, lebih kita kotakin lagi ya Bandar Lampung. Bahkan tuh gue sampai pede bawa teman-teman talent dari Bandar Lampung. Berarti Metro nggak keren? Oh, keren juga. Keren, makanya aku bilang Lampung. Lampung tuh keren, Metro keren. Bandar Lampung, Prengseu, itu udah salah Oke, satunya. sekarang lo buat memang, tes ya. Yes, Buat tes ya. siap. Talent keren di Metro menurut lo siapa? Banyak, Bang. Terus menurut satu aja. Oh, satu aja. Kalau reggae-nya itu ada Gingsol. Terus Gingsol. Kalau metalnya itu siapa kemarin ya? Crossbone juga keren. Keren-keren sebetulnya Metro. Ulang lagi ya. Udah enggak. Siap. Tulang bawang. Tulang bawang itu aku sih lebih banyak minta ke komunitas tulang bawang ya. Minta bantuan mereka. Gitu, apalagi dulu pernah tergabung di IMF, Indonesian Music Forum. Nah, di situ aku minta bantuan Bang siapa ya? Mas siapa ya, lupa. Harus buka handphone gak ya, Bang? Nggak usah. Kadang lupa. Pokoknya tulang bawang aku minta bantuan mereka kalau dari tulang bawang. Pringsewu ada nggak? Pringsewu banyak dong. Grup sebelah. Oke. Grup sebelah ini lagi ngehits ya sekarang. Wah keren tuh grup sebelah. Terus apalagi ya? Yang band metalnya. Kalianda ada nggak? Kalianda itu bandnya Kabak Ops. Jadi Kabak Ops itu punya band, anak-anaknya anak-anak band juga. Salah satunya ada anak Ladruko di situ. Apa nama bandnya lupa, Bang. Gitu ya. Tapi di kontak dan di catatan itu ada semuanya. 5 talent Bandar Lampung yang keren. 5 talent Bandar Lampung yang keren. Itu termasuk yang nasional atau tidak? Iya 5 keren Mbak. Jangan yang nasional, lokal. Lokalan. 5 talent lokal Bandar Lampung saat ini yang keren. Yang keren. Oke, itu ada The Perdis ya. The Perdis keren. Batas Senja keren. Terus Mr. and Mrs. keren. Mas Bagas, Tuan Robertus itu keren. Satu lagi banyak sih. Banyak banget. Ya udahlah, satu lagi dikerucutin tuh ada Arti Kata, ada Sepeda Mini, ada banyak lah, Bang. Itu yang di nasional, yang lokal ya. Lokal. Kalau nasionalnya ya banyak lah. Iya, kalau nasional. Ada Dirimu. Gua gak perlu nanya. Iya. Karena gua hafal. Ada The Potters, ada General. Jilat pakai masker biar nggak basah. Jadi ada klasifikasinya ya band. Iya dong, Bang. Sudah dipecah sesuai brand ya. Iya, sesuai brand. Dipetakan. Yes. Sama budget pun sebenarnya kita memang sudah siapkan gitu, beda. Yang nggak enak kan, Bang Angga nih ada budget 500.000, mau nggak Bang main? Nggak enak kan sebetulnya. Udah sadar diri IO juga, Bang. Ketika memang ngelihat memang udah nggak layak segitu dibayar tuh, kecuali benar-benar ya nih. Ada beberapa titik yang panjang, akustikan, itu mungkin hanya Bang Angga dengan proyekan vokalisnya siapa. Bang, aku ada budget segini, mohon dibantu. Terus ini juga titiknya panjang. Nah mungkin itu aku berani pede untuk bilang ke Bang Angga dan ke talent-talent yang memang sudah punya kualitas yang memang layak dibayar dengan budget yang sesuai gitu. Gitu sih, budget lokal. Jadi gue gini nih, gue punya pengalaman sama Kapri nih. Kapri pernah ngubungin gue, bikin acara, tapi dia nggak salah kok. Maksudnya dia ngubungin tuh nggak salah. Dia punya budget
yang lumayan gitu kan, budget yang lumayan untuk sebuah acara ya Pri waktu itu ya. Terus dia tawarin The Potters. Terus dengan tegas gue bilang nggak bisa Pri, gue bilang kan gitu. Karena bukan masalah sombongnya ya, gue ini klarifikasi juga nih. Karena gue paham betul juga, maksudnya kita main di skala event yang seperti itu, budgetnya itu gitu. Produksi kita nggak ketutup gitu, produksi kita itu nggak ketutup. Nah makanya banyak juga yang ini buat klien-klien yang untuk The Potters nih ya, ketemunya kayak Capri juga misalkan gitu ya. Artinya sebenarnya nggak ada masalah ditawarin gitu. Ditawarin kan kita nggak tahu angkanya kan. Komunikasi yang baik dulu ya. Iya, nggak ada masalah kok ditawarin tuh. Lu waktu itu nggak salah. Gua nggak baper, Pri. Gua khawatirnya begitu gua nolak, yang nawarin ini baper gitu. Sombong misalkan gitu. Kliennya ya jadi. Kan tai banget kan kayak gitu. Iya, kliennya baper. Sombong nggak mau. Nah, ini yang nggak punya pengetahuan mereka ya kan klien atau talent gitu. Intinya sih gitu, gue begitu waktu itu ditawarin nggak masuk Pri, produksiannya nggak ketutup. Jangan-jangan nanti buat bayar produksi doang lagi, gue sama anak-anak nggak makan gitu kan. Belum kan. Itu. Iya, jadi aneh aja. Bukan berarti dibayar mahal, enggak lah. Mahal murah itu relatif kok, relatif iya. Kan kita ngukur produksinya juga yang kayak lu bilang itu kan, kalau kira-kira produksinya dia kegencet gitu atau kitanya yang kegencet produksi, yang lebih baik nggak usah daripada ada apa-apa hal-hal sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Waktu itu Lewis juga pernah tawarin. Lewis juga tawarin tuh harganya lumayan bagus, dia bilang. Tapi gue kasih catatan ke Lewis waktu itu untuk The Potters ya. Skalanya kecil bang begini. Pikir gue nutup nih produksinya bisa jalan Pri. Tapi satu pesan gue, apa bang kata dia, pastikan betul protokol kesehatannya, gue bilang kan gitu. Betul. Oh itu lagi pada saat pandemi? Iya pada saat pandemi, dengan penonton yang terbatas, gue bilang kan. Jumlah penonton yang terbatas. Terus bagaimana kalian sebagai IO melindungi talent gitu. Jadi jangan sampai juga gue nerima tawaran lu, tapi gue potensi kena coronanya gede juga gitu. Itu bang tanggung jawab IO yang profesional itu, sampai hal detail pun dipikirkan. Iya, jadi lu pikirin aja kalau gue kena corona gimana gitu. Itu aja yang harus di kepala lu nih. Nah nanti lu pasti ketemu jalan keluarnya. Betul. Akhirnya eventnya pun gak jadi. Dia bukan nyari talent. Nah karena itu memang kendalanya gitu. Tapi kalau sudah punya solusi ke sana, boleh juga. Gue tuh sebenarnya gini Pri, The Potters tuh di era pandemi gini banyak juga yang nawarin event, nawarin kita ngisi di acara gitu. Walaupun itu kelasnya privat sekalipun, yang kita titip itu cuma satu, perhatikan betul masalah protokol kesehatan. Betul. Walaupun jumlah penontonnya 30, 20 orang, misalkan hiburan kita aja. Karena tapi itu kan berimbasnya ke The Potters juga kan? Iya dong. Sangat berpengaruh nanti. Jangan-jangan gue pulang dari tempat lu ini kena ya kan OTG. Nah jadi ada kekhawatiran situ juga gitu. Atau jangan-jangan orang udah curiga, jangan-jangan kita yang bawa corona kan, jadi kayak gitu. Betul. Jadi suuzon. Nah sebenarnya sih persoalan itu masalahnya adalah ketakutan gitu loh. Nah protokol kesehatan itu harus dipatuhi untuk membunuh ketakutan itu. Betul. Ya kan walaupun pada akhirnya nanti ada aja yang kena corona misalkan gitu. Tapi paling nggak seluruh prosedur sudah diikuti. Iya, kita udah sedia payung lah sebelum hujan. Iya kan kayak gitu. Jadi bukan karena, nah ini juga buat acuan juga buat stakeholders lah, buat pihak-pihak terkait. Jadi jangan juga karena kegiatan ini jadi corona, yang diem di rumah aja ada gitu kan, jalan ke sana, jalan ke gang perempatan mana keserempet corona, lagi nangkring di atas pohon misalkan gitu coronanya enggak. Jadi sebetulnya corona itu ada atau tidak? Iya. Ini gue nggak tahu lah maksudnya. Ya, kalau ada sih ada, karena kan udah mendunia gitu. Cuman kan bagaimana kenanya itu kan beda. Kan katanya juga kan virusnya virus pintar, dia bermutasi dengan ini. Waduh, gue nggak ngerti lah. Hanya orang-orang yang dipilih saja kah gitu. Gue tuh taunya pakai masker misalkan gitu ya. Betul. Ini kan kita sebelumnya sudah tes rapidnya ya. Sudah dong, ada kok kertasnya. Di luar juga sangat aman. Ada hand sanitizer, ada cuci tangan. Artinya gitu. Tempat ini pun juga gue lindungi seperti itu. Dan kita tidak banyak bang. Dan kita pun berjarak. Iya. Lindungi udah cuci tangan, sanitizer dan tulisan-tulisan banyak kan yang lu bacakan tadi
dilarang ini, wajib masker, wajib ini, wajib ini, wajib ini. Ini nggak lucu juga kalau kita pakai masker malah nggak bisa ngomong gitu nantinya. Dan ini pun dicuci guys. Wah, dibersihin setiap pergantian talent. Yo, Seru. keren ya, ini protokoler namanya. Yes. Protokol. Ya udahlah ya, skip lah soal itu. Skip. Oke. Terus apa namanya? Lu aktif di komunitas drum ya? Yes. Sebagai apa lu di situ? Jadi sebagai apa namanya? Ladruko. Mas Robi udah gua undang ke sini. Iya, kemarin waduh, itu Ketua Pak umum Ketua. ya? Beliau sebagai ketua umum. Ketua umum. Sebagai ketua umum, ketua harian Ada-Nada, sebagai guru di GRSEB juga kan. Terus Lampung Drum Community lah. Lampung Drummer Community. Lampung Drummer. Lampung Drummer Community. Yeah. Asik, tak duk tak des. Ketua Salam umum, tak des. udah nanti komunitas yang lain ketua-ketuanya gue undang deh. Oh, perlu itu Bang, perlu. Ya mungkin cara itu salah satu menghibur mereka dan ngasih kegiatan juga kan sebetulnya. Sharing gitu loh. Iya. Ya mau perform, mau ngejam di sini kan sebetulnya boleh kan Bang? Boleh. Boleh. Kalau gue apa yang mau dijamin? Tak duk tak des. Lu bisa main drum gak Pri? Lu bisa, Oh Bang. bisa. Iya, Gua itu pikir hobi. lu gak bisa. Hobi banyak banget kan hobi laki itu sebetulnya lebih mahal ya. Lu punya peran apa di Ladruko? Jadi sebetulnya perannya ya gitulah, salah satunya kita bikin coba jadwal untuk mereka berkegiatan, terus coba untuk sharing, terus kita kumpul juga ngebahas soal alat apa yang baru, maintenance alat-alat teman-teman gitu. Oh iya tuh basecampnya ada di Bian Production ya gitu. Di Bian. Di Bian, Oke. kegiatan Punya Mas Widi ya. Punya Mas Widi dan kebetulan juga beliau sebagai penasehat. Penasehat. Jadi Mas Widi diajak podcast mau nggak ya? Boleh tuh, keren tuh Mas Widi tuh, salah satu orang yang berpengaruh di Lampung kan. Iya. Soal produksi, soal event, soal musik. Wah keren tuh sebetulnya. Apalagi ini acaranya nih Terkece nih. terkece, Lagu orang-orang nih. kece. Makanya alhamdulillah gue masuk sebagai daftar orang Lo termasuk kece. daftar Thank you orang Bang. Sebetulnya gue minta guys. Itu loh. Karena di situ juga anak-anak tuh bisa main drum bisa sampai 3 set, 4 set bisa ngeset di tempat Mas Widi. Tapi saat ini karena pandemi sih kita rutin tempat Mas Widi dan tempat Denbut juga. Mas Den, ex Hijau Daun ya. Disebut. Di situ juga karena kan koleksi drumnya Mas Den ini lumayan ada 4. Jadi kadang kita emang setiap minggu pagi ganti untuk CFD. Biasanya kan kita CFD di Car depan Free Bang Day. Untomo. Karena emang lagi kayak gini ya kita mainnya di tempat Mas Den. Tempat Mas Den ngumpul ngopi. Kadang kita juga ke tempat Bian Mas Widi untuk maintenance alat-alat. Karena kan Mas Widi tuh banyak banget spare part drumnya. Dan beliau tuh care kalau untuk hal-hal seperti itu komunitas tempat beliau. Gitu sih. Pokoknya saya lebih ke humasnya lah. Kalau di Ladruko. Hubungan sama mas-mas. Iya, hubungan sama mas-mas. Bukan sama om-om ya. Nggak, kenapa gue tertarik ngelihat Ladruko itu salah satu komunitas musik yang jalan. Yes. Menurut gue tuh Ladruko. Padahal gue gitaris nih. Iya. KGL kurang. Ya, bukan tidak jalan ya, kurang kegiatan gitu. Atau mungkin kurang terekspos. Yes. Mungkin kurang terekspos. Ya itu tadi sih karena emang Bass juga kita sama aja. Bass lebih kurang Yes. lagi itu malah. Gua Iya, nggak ngerti lah kegiatan bass itu kayak gimana gitu. Keyboard nggak bikin keyboard. keyboard belum. Dan rencananya vokal juga udah pengen bikin kan? Nah vokal Iya, tuh, vokalis. vokalis tuh kadang kan Vokalis. Keren lah mereka itu sebetulnya. petanya sih dari situ. Iyalah yang nasional aja bikin apa ikatan vokalis Indonesia misalkan gitu ya. Masa yang kita lokal nggak bikin itu? Nah, Karena inilah buat salah- gampang buat memetakan sebenarnya. Betul. Nah, komunitas itu lebih ke kegiatan aja gitu, ke Yes. activity. Gitu. Lebih ke situ sih sebenarnya jalannya. Dan Jadi ini jangan sih terlalu- Bang, kenapa aku juga pegang IG-nya Ladruko, salah satunya kan kemarin tuh untuk isi-isi di feed-nya tuh kita masih soal event, soal hal-hal yang gimana gitu. Nah sekarang tuh pengen soal education yang pengen kita kasih di dalam feed Instagram gitu. Dari cara tuning drum, itu dari sini ke sini gitu. Udah Terus jalan itu. Udah mulai aku berlakukan seperti itu. Kita udah mulai education soal part, soal ketukan, soal segala macamnya udah lebih tertata rapi lah. Pokoknya intinya Instagramnya Ladruko tuh karena kita komunitas drummer, jadi ya isinya bukan sekedar isi yang orang lagi ngejam main, ya itu nggak lebih ke situ sekarang. Iya, ngumpul-ngumpul. Kita lebih ke education aja. Bagus Gitu. juga sih kan. Lebih ke Misalkan situ. ada berapa tuh Ladruko ada 10 orang. Yes. Kan bisa dibagi juga tuh Pri. Yes. Misalkan
nada nanti teknik ini, Yes. ini. Minggu depan store ya ke gua. Betul. Ininya videonya gitu kan. Ada yang tuning kan. Tuning, betul. Nah, jadi minggu depan store ini mau gua upload untuk 1 bulan ke depan misalkan gitu. Gitu. Ntar tema bulan depan ini gitu kan. Boleh nih sebenarnya. Bang masukannya. Iya dong. Sebetulnya Iya kan disebar jadi semua Iya. punya peran. Betul, Ya siap. Iya kan. Iya, kita super tim ya, 1, bukan 2. Superman. Iya dong. Ini gue kayak ini sharing aja ya pria, bukan Siap. bukan Gak apa-apa, ngajarin kita ya. perlu masukan dong Bang. Ya maksudnya gitu. Jadi semuanya punya peran kan. Dan semua terekspos gitu Yes. di Instagram. Yes. Enak kan kalau misalkan kayak ngerjain PR aja ya nggak? Iya betul. Minggu depan kumpul ya. Satu nih ini materinya ini gitu. Betul. Ya udah, nah gue maunya gitar tuh juga gitu tuh, gitar, bass. Jadi bukan berarti event kumpul diliatin, 3 orang gitaris dari KGL mempersembahkan A B C. Nunggu event lagi kapan? Betul Bang. Nunggu event lagi kapan? Nunggu event akhirnya lu nggak jalan. Dan orang pun nggak bisa belajar secara virtual apalagi kan sekarang itu sih, karena kita emang udah jarang ketemu dan untuk kumpul-kumpul susah. Ya udah kalian tuh bisa belajar di Ladruko lewat kalian lihat di Instagramnya, gitu. Lebih ke situ sih sebetulnya sekarang. Di next berapa bulan kemudian baru kita akan bahas maintenance, perawatannya, spare partnya, gitu. Iya. Dan kalian bisa dapetin drum dengan harga murah, bisa ke Ladruko, gitu, dengan simbol-simbol yang branded. Yang lagi update kalian bisa tanya-tanya. Iya tuh, gue rasa sih kayak komunitas yang lain tuh perlu orang-orang kayak lu nih Pri, yang kan Thank you, Bang. mikirin, Terima kasih. yang mikirin administratifnya gitu loh, yang mikirin maintenance-nya. Siap. Ya, jadi biarin teman-teman yang udah hobi main drum ya udah lo peran lo di drum aja sudah gitu. Yang bagian sini bagian gua lah gitu. Bagian gua jadi kita punya peran masing-masing. Gua nggak Betul. lu maksud gua lu keren juga. Saat yang lain itu sibuk dengan drumnya, lu berpikir gimana caranya gue bisa support teman-teman tanpa harus ikut-ikutan kayak mereka nih. Tapi gue masih ada dalam sini gitu. Nah kalau yang komunitas yang lain nih kadang suka nggak gitu, mau eksis semuanya. Terus yang kalau lu eksis yang ngerekam video lu siapa? Yes gitu. Dan ini juga kita minta bantu. Jadi sebetulnya kan kebanyakan orang komunitas gue nggak mau nih ditunggangi dengan apa. Nggak bisa gitu juga gitu. Makanya kita dibantu sama Lokal Lampung Keren juga. Ketika aku mau, kan aku butuh tim video nih pengambilan gambar pada saat kita maintenance segala macam. Nah itulah dibantu sama Lokal Lampung Keren. Kayak misalnya mereka support video, support transportasi kita, maintenance segala macam. Nah itu keren gitu. Makanya kita sebetulnya bohong kalau kita nggak butuh. Iya betul, gue setuju sama itu. Gue setuju sama itu. Artinya yang mana yang bisa support ya udah jalan bareng. Sebenarnya betul. Yang harus dimanfaatkan adalah gini loh, saat yang support tuh punya kepentingan, artinya kan gitu yang dikhawatirin teman-teman. Betul. Dan lu harusnya berpikir, oh ya udah ini momen gua nih buat jadi lebih gede gitu kan. Itu aja sebenarnya. Nah berarti gue juga bisa, dia memanfaatkan lu memanfaatkan dia. Iya dong. Dalam artian positif ya. Artinya gitu. Bisa sama-sama gede dong, kita gede bareng. Berarti gitu. Kalau lu arogan dengan gak perlu pakai sponsor, lu terus ngisi bensin lu pakai apa? Kita masih kolot dan ortodok gitu. Ya kan, mobil pakai mobil siapa nih? Gitu. Jadi jangan ini juga, jangan ego kedepannya juga kan gini, ketika memang drummer Lampung kan itu memang kemarin pada saat perwakilan untuk Indonesian Drummer ID Drum itu pun kita berangkat kan. Nah kan lumayan tuh dengan mereka support kita untuk berangkat. Artinya akomodasi, transportasi, hotel. Artinya nggak cuman itu Pri, nggak cuman riders ya yang dikasih. Betul. Artinya ada jenjang prestasi nantinya yang bisa didapat gitu. Nah gitu sih sebenarnya harapan tuh jangan cobalah buka hati, buka pikiran gitu kan dari banyak sudut pandang. Kalau seandainya kita ngelihat orang musisi ngelihat klien atau ngelihat sponsor support kita. Jangan suuzon duluan. Betul. Jangan langsung berpikir wah cair nih apa-apa udah di backup. Sama sih ketika tapi kira-kira memang kalau sepakat semuanya condong ke sana dan dapat solusi, kita nggak perlulah sponsor misalkan gitu ya. Karena itu kalau kayak drum bisa ntar ada mobil Denny tuh, ada ini. Ya udah, jadi sponsor juga kan memang mereka nggak perlu kita juga gitu loh. Jadi harus berimbang juga. Kalau seandainya lu takut ditunggangi dan lu bisa ngasih solusi buat ngejalanin ini nggak ada masalah. Betul. Tapi lu nolak terus nggak ada solusi, lu nggak jalan, jadi lu salah juga. Malu dong gue gitu.
Iya Lu udah mau dong. gue support dengan PD, gue nggak mau, bla bla bla, tapi gue mandek dan gak jalan. Gitu kan, sama mereka juga kita bisa sharing. Banyak sebetulnya dibilang banyak keuntungan juga enggak ya, tergantung kita. Gitu sih. Mereka bisa lebih banyak support di produksi kita gitu. Kayak misalnya ini mau update untuk t-shirt yang baru, kita punya logo, punya stiker segala macem. Ya gitu sih, ngembangin, keluasin. Terus kan kalau sama kita kerja sama mereka nih, ada undangan komunitas, ya alhamdulillah kita berangkat yuk perwakilan dari Iya. komunitas ini. Kan jadi bertambah pola pikir mereka tuh nggak stuck di dalam lingkungan doang, ngelihat cara main drama yang bener-bener artis, secara langsung ngelihat di education oleh artis. Wah keren ya. Nah, itu sih. kalau seandainya barometernya adalah uang, Yes. hasil gitu. Ya lu butuh manajer di komunitas itu Iya gitu. dong. Bisnis manajer berarti ya. yang bisa lu tunjuk satu orang Iya. yang bisa ngebangun bisnis di Ladruko siapa? Iya, Gitu kan. betul. Atau tunjuk gitu. Oh, dia yang punya potensi ini. Dukung, sudah ditunjuk, didukung gitu. Jangan lu bully, jangan lu hujat. Itu sih sebenarnya. Jadi kebanyakan tuh lahirnya karena tuntutan. Betul. Karena tuntutan. Tapi kalau nggak ada solusi, sama aja bohong. Iya. Berarti Ya itu kan gitu. emang harus kawin ya, solusi dengan tanggung jawab itu ya. Ya solusi kan sebenarnya kan solusi itu nggak harus masalahnya. Misalkan gini, Yes. baju kita robek, Iya. gitu ya. Solusi itu rata-rata kan orang, oh ya udah jahit. Kalau Jahit. robek dijahit gitu. Yes. Padahal kan nggak cuma ngejahit. Iya. Ya kan, solusi itu kan banyak. Banyak. Bisa dilem. Ya kan, bisa dilem, cepat lah. Lu mau fokus sama baju robeknya Yes. atau Fokus kayak sama solusinya. ya Untuk misalkan menyelesaikannya. gini, kalau gua gua nggak mau pakai baju robek, Yes. gua mau pakai baju baru. Yes. Kalau gua gitu, Iya. baju baru perlu duit bang, gitu Iya. kan. Gua nggak punya duit, ya lu cari duit, gimana caranya gitu. Nah itu solusi sebetulnya. Ini filosofi one bukan? Iya dong, filosofi itu maksudnya gini, ya kayak gini loh. Karena kalau lu nyari duit nih, lu nggak cuman ngatasin baju robek lu doang gitu. Betul. Lu nggak cuman beli baju. Yes. Mungkin aja lu bisa beli celana, beli sepatu, mungkin dari ujung kaki sampai ujung rambut tuh kebeli semuanya gitu. Karena solusi misalkan gitu. Artinya nggak harus melulu kita ngomongin solusi baju robek adalah benang dan jarum gitu. Nggak harus gitu. betul. Solusi baju robek apa dagang gorengan misalkan gitu. Misalkan dia boleh dong kayak gitu. Boleh. Karena dengan seperti itu gue bisa beli ini gitu. Misalkan kita mau rekaman perlu uang gitu. Solusinya gimana nih? Ya lu rekaman, lu nego, lu ini, akhirnya lu nuntut orang terus. Lu mahal, murah, ini itu kualitinya begini, ribut. Asli. Padahal sebenarnya solusi lu rekaman adalah lu dagang merchandise, Yes. manggung yang banyak, Yes. lu punya uang. Yes. Baru lu bicara di situ gitu. Nah, baru lu rekaman atau Iya. lu beli PC Iya. sendiri, lu Sekalian. belajar. Nah, Belajar. solusinya gitu. Solusi rekaman gimana? Ya datang ke studio rekaman kan Yes. gitu. Betul. Solusi rekaman adalah belajar rekaman. Kita rekaman aja sendiri misalkan gitu kan bla bla. Banyak sendiri. solusinya. Nah. Iya. Dan ketika lu sukses dengan solusi lu bisa bikin usaha studio rekaman juga. Betul sekali itu. Ya kan, lu punya lagu, lu punya alat, lu punya studio. Nih, Gitu. wajib didengerin guys. Guys. Ya maksudnya nggak semuanya gitu. Bisa out of the box sih sebetulnya Yes. solusi. Banyak itu. jalan menuju Roma ya. Kadang kan zaman orang sekarang, itu nggak ini cuma mindset doang sih. Kadang kan kalau udah stuck itu nyalain orang biasanya. Orang-orang tuh gitu tuh. Solusi terakhir untuk Iya, makanya gue bilang kalau nggak nyalain cari kambing hitam. Siapa yang bisa kita salahin? Gitu. Mohon maaf guys kalau ada yang tersungging. Gue sih bodo amat ya kan. Jadi apa ya namanya kalau kayak selalu ada buat orang yang bawa pembaruan tuh selalu banyak kontranya sebenarnya. Betul, betul, Bang. Tapi selama lu bisa jalan and terus. error ya. Iya, enggak juga sih. Enggak juga ya. Trial and error tuh lebih ke teknis langsung udah jalannya. Tapi kalau untuk ke bisnis yang mau dijalaninnya sebenarnya nggak gitu juga. Karena pasti pengalamannya pasti beda-beda. Betul. Kejadiannya pasti beda-beda. Klien yang dihadapin pun beda. Nggak ada masalah sama itu. Yang penting kan kita bisa terus stabil nih jalanin dan meyakini kalau ini bisa jalan. Contohnya kayak gue bikin podcast. Apa yang gue harapin? Teman-teman, ya kita gede bareng-bareng. Itu satu buat teman-teman. Yang kedua, gue pengen
lahir juga orang teman-teman di Lampung nih bikin juga nih podcast Seperti kayak gua ini, nih gitu kan. Iya, Artinya yang lebih banyak membicarakan itu. betul. Kan solusi juga buat teman-teman yang misalkan kalau kayak klien bisa masuk sponsor di podcastnya A, Betul. bisa B, C, dia bisa placement di banyak podcast. Kerjasamanya bisa berlanjut. Iya pada gitu, saat komunitasnya pandemi. hidup Betul, gitu. betul. Tadinya di podcast cuman dikasih minum, Yes. dikasih makan. Ini karena berkembang, karena Iya, udah ada sponsor, betul. jadinya dikasih transport ya kan. Akomodasi. Kan gitu. Jadi berkembang juga. Betul. Dan sebetulnya ini salah satu belajar ketika kalian untuk berbicara ngadepin klien segala macam sih sebetulnya. Banyak. Iya. Toh gue juga sebetulnya banyak banget yang udah disiapin kata-kata bla 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 ngomong, tapi ketika memang udah ketemu nih mic di depan, ketemu nih duduk kayak di kursi panas gitu. Nah, cuman Terus ketika pertanyaan gue juga beda-beda ternyata ya. beda-beda di luar konsep. Di luar apa yang diobrolin di luar. Betul. Jadi ketika memang lo tidak punya banyak pengalaman akan jadi kaku sih. Dan gue juga gak akan sendiri gue harus banyak pengalaman juga enggak ya Bang ya? Ya kan berbagi. Yes. Kan kita yang penting itu obrolan ini bisa didengar gitu. Kira-kira bisa bermanfaat. Kan tadi banyak tuh case-nya seperti ini, yang kita harapkan seperti ini. Sebenarnya lebih ke ngobrol gitu. Kan nggak juga gue juga pasti kalau dalam satu event gitu gue bikin, kan gue punya IO nih, gue bikin event, kesalahan gue itu pasti ada gitu loh. Betul. Apalagi yo itu tempatnya salah. Manusia tempatnya salah, itu bukan IO. Iya. Oh iya siap. Maksudnya selalu ada kesalahan. Selalu ada kesalahan. Gitu. Yes. Selalu ada kesalahan. Ya entah apalah kan beda-beda kan, venue-nya beda dan lain-lain. Selalu ada itu beda-beda. Iya gitu. Dan saat kita dituntut profesional, kita akan profesional. Seperti itu sih sebetulnya, nggak harus yang ujung-ujungnya jadi nggak yang lo jalanin nggak sesuai di briefing gitu. Briefingnya harus jelas dulu. Ya gitu juga konsepin band dan lain-lain. Tujuannya mikro, makro, bla 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 bla. Nah pengetahuan itu yang harus dipunya sama teman-teman IO yang baru bikin, sama talent yang baru mau jalan gitu. Kalau sudah berimbang, nanti dia bakal paham. Nggak bakal ada baper sih. Betul. Nah ya kan, duduk bareng ngobrol saling gedein, itu yang gua harapin. Bapernya dilangin lah ya. Bapernya ini dong. Udah 2021 loh. Masih baper juga. Iya. Temen gue ada loh 2001 gak punya email. Ngejulit. Ngejulit M. Bangke banget loh 2001 gak punya email. Ya itu salah Dan satu. 2001 masih gaptek aja. Waduh bahaya Bang. Bahaya. Gak boleh ya, harus. Itu tadi gue bilang sekarang eranya kita beradaptasi untuk mendigitalisasikan apa yang lo pikirin, apa yang lo lakuin. Seperti gitu. Pri, thank you banget ya. Sama-sama Bang. Saya makasih banyak. Ya. Ini senior semua ini. Senior di musik, senior di pramuka, senior di sekolah. Wah pokoknya nih. Jangan lupa follow Instagramnya @atp. Satu lagi 24 Galeri dan 24 RA. Yeah. Bye. Capri guys, give applause. Thank you. Oke.